kurikulum, lahirnya kembali komunikasi, dan seterusnya. Maka dari itu nanti akan melahirkan target yang ketiga, di mana seluruh kebijakan publik kita bersumber dan menjadi realisasi dari nilai-nilai Pancasila. Yo, silakan teman-teman. Ada harus bertanya ini sama Prof ya. Ya, walaupun di sini ada moderator. Nah, mungkin Mbak Amel kemarin katanya ada yang mau ditanya ke Prof. Silakan Mbak Amel. Mbak Amel, Mbak Ama. Ya. Izin Pak bertanya, bisa? Oh, Bu Isro, silakan Bu Isro. Ya. Ya Pak. Eh, Mohon izin ya Prof. Tadi kan Prof bilang ya, maksudnya kita sebagai guru atau calon guru nih sekarang untuk menjadi agensi Pancasila atau contoh gitu kan. Nanti kan kita insya Allah kan mengajarkan anak-anak ini tentang arti Pancasila gitu. Pancasila itu apa sih dari sila satu sampai sila kelima, dari arti dan sikapnya gitu. Misalkan kita udah mencerminkan apa namanya Pancasila itu bagaimana seperti apa, terus kita mencontohkan juga ke anak saat di atasnya gitu, Prof. Jadi misalkan kalau kita lihat kan kadang-kadang sekarang kan udah banyak ya apa namanya udah gampang diakses sama anak-anak. Jadi misalkan kalau pas saat ada contohnya tuh kayak rapat apa namanya MPR atau DPR gitu. Nah itu kan kadang-kadang suka tidak mencerminkan Pancasila gitu ya, Prof. Nah itu misalkan kalau ada anak yang lebih kritis atau apa misalnya kalau SD mungkin udah lebih kritis ya. Nah, itu gimana ya, Prof? Apakah mereka itu yang di atasnya itu juga diajarkan atau lebih dikenalkan tentang Pancasila gitu, Dok? Apa, Prof? Ya, terima kasih. Saya kalau ditanya begitu jawabnya pendek saja. Suatu saat akan kita ganti mereka agar mereka diisi oleh orang seperti kalian yang kalian lebih mencerminkan agensi Pancasila. Bahwa hari ini elit kita itu seringkali bukan hanya tidak berpancasila tapi mengkhianatinya, itu bisa dipahami karena memang produk reformasi itu menghilangkan Pancasila di seluruh aspek. Khusus Pancasila itu di kampus tidak ada, mata kuliah Pancasila tidak ada, keputusan-keputusan berbasis Pancasila tidak ada. Sehingga kalau mereka berperilaku seperti itu, kita bisa memahaminya. Makanya kami dan teman-teman, terutama Pak Yaya itu kita ajak menulis buku Arus Baru dengan harapan generasi baru itu tidak seperti itu, sehingga nanti kalau mereka berkuasa, mereka karir menjadi elit politik, elit sosial, elit agama, elit apapun, berbeda sama sekali dengan elit hari ini. Jangan saya sederhana. Mereka yang tidak Pancasila segera akan kita ganti ketika kalian tumbuh dewasa, tumbuh besar, dan menempati pos-pos strategis dalam struktur negara. Itu Bu, kalau saya jawabannya. Terima kasih, Prof. Oke. Sama-sama. Eh, sangat bagus ya pertanyaannya, Prof ya. Tapi misalnya gini, Prof. Seandainya, bukan seandainya, saya nyebut selalu seandainya ini. Ini kelemahan. Eh, apa namanya? Apakah para elit kita itu sebenarnya sudah tahu atau memang mereka menyampingkan kepahaman mereka tentang Pancasila sehingga dianggap hal-hal biasa saja gitu. Yang tadi ditanyakan Bu Isro misalnya di pendidikan. Kita udah jelas-jelas ya di kurun waktu 10 tahun ke sini kita melihat hal-hal yang kalau mungkin menurut mahasiswa kok seperti ini para pemimpin kami. Nah, bagaimana ketika kami sebagai mahasiswa di kampus gitu? Kalau di riset, eh, 6 dari 10 elit kita memang tidak memahami Pancasila. Sisanya tidak mau berpancasila. Jadi hampir 60% elit kita memang tidak tahu Pancasila. Sisanya tidak mau tahu tentang Pancasila. Ketika BPIP itu mencoba melakukan kuesioner di anggota DPR, jawabannya begitu. Nggak ngerti, 60% nggak ngerti. Ketika mereka melakukan kuesioner terhadap eselon 1 di kementerian-kementerian, relatif sama angkanya. Banyak yang tidak tahu, karena memang udah hilang. Nah, sisanya tidak mau tahu, karena memang arus besar yang terjadi di elit hari ini itu adalah arus besar ekonometrik, arus besar neoliberalisme dalam studi-studi sosiologi itu.
di mana mereka harus ikut serta dalam agama baru yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana uang adalah segalanya, di mana kekuasaan adalah segalanya. Nah, arus baru itu makanya harus dilawan dengan arus baru Pancasilaisme. Tapi arus baru Pancasilaisme ini kan tidak bisa taken for granted untuk menyingkirkan mereka yang sedang berkuasa. Makanya target kecilnya adalah kita mendedikasikan jiwa raga menjadi agensi Pancasila yang benar dengan harapan murid kita, mahasiswa kita itu meneladaninya, sehingga 5-10 tahun lagi ketika mereka menjadi pejabat-pejabat publik mengganti dan melawan arus baru neoliberalisme yang hari ini luar biasa di pusat-pusat kekuasaan negara kita. Jadi kita memang sedang menghadapi satu zaman di mana ketika ide-ide dasar, pikiran-pikiran dasar para pendiri republik itu dihilangkan, diganti menjadi arus baru neoliberalisme yang sangat gigantik. Apa bukti yang paling sederhana? Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu selalu hampir setiap hari memutuskan undang-undang dan peraturan yang diciptakan oleh elit hari ini itu melawan Pancasila. Itu artinya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila itu bekerja secara luar biasa melawan arus baru neoliberalisme ketika mereka berkuasa di kekuasaan, baik di yudikatif, eksekutif maupun legislatif, terutama saat mereka membangun undang-undang, peraturan, dan berbagai hal yang sebenarnya atau seharusnya bertumbuh pada Pancasila, tetapi tidak, sehingga di GR atau judicial review. Jadi tiap hari makin ke sini itu makin banyak satu undang-undang yang menurut MK sebagai penjaga Pancasila itu dianggap melawan Pancasila. Itu bukti real bahwa memang elit kita itu memproduksi undang-undang yang berlawanan dengan Pancasila. Kalau pendekatan-pendekatannya legal formal, sebagaimana kalau kita lihat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kepercayaan publik bahwa elit kita memahami Pancasila itu tidak terbukti di lapangan. Kecurigaan kita bahwa elit kita memahami Pancasila itu tidak terbukti di lapangan. Harapan kita agar elit mengerti Pancasila itu tidak terbukti di lapangan, baik melalui studi-studi kuesioner maupun studi-studi di Mahkamah Konstitusi. Gitu Pak Yaya. Hmm. Jadi intinya, nah tadi kan Prof bilang kan ya bahwa izin misalnya elit-elit sekarang kan mungkin elit-elit yang ketika Orde Baru sudah maaf menerima penata rampai 4 ya Prof ya. Seperti itu. Ya, Menata rampai 4 dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kalau mereka misalnya mengenyampingkan apa yang mereka pahami karena memang kekuasaan sebesar itu ya Prof ya, kekuasaan yang memang ketika berkuasa akhirnya melupakan apa sebenarnya mereka tahu tapi melupakan gitu. Tapi kan akhirnya contoh buat maaf generasi Z ini, generasi teman-teman ini akhirnya berpikirnya yang di atasnya seperti itu. Untuk apa kami juga memikirkan itu. Karena kemarin sempat ada pertanyaan dari mahasiswa, mohon izin Pak katanya, kalau bicara Pancasila itu apa ya? Kami senang gitu. Apalagi kemarin misalnya ada beberapa materi yang Prof kirim ke kami dan kami coba menganalisa itu luar biasa. Para pendiri bangsa itu membuat konsep tentang Pancasila. Tapi kenapa sekarang para pemimpin bangsa kami seperti ini kayak tidak berpancasila gitu? Itu pengaruh kekuasaan yang luar biasa atau memang karena tadi Prof bilang apa ada paham lain yang memang ingin menghancurkan Indonesia gitu. ya tentu saja kalau di riset itu jawabannya banyak. Yang paling utama adalah persoalan kekuasaan, yang kedua karena intervensi dan eh, datangnya neokolonialisme, yang ketiga arus baru neoliberalisme, yang keempat memang harus disadari bahwa pola pemahaman dan pendidikan Pancasila model-model Orde Baru itu tidak begitu melekat. Makanya metodenya harus diperbarui. Yang bagus dipertahankan sambil ditambah dan diberikan evaluasi.
Tentu saja model pengajaran Orde Lama, Orde Baru itu banyak kelebihannya, sehingga harus dipertahankan. Tapi kekurangannya juga harus ada dan tinggal diganti gitu. Itu makanya dalam buku ini disebut sebagai arus baru. Misalnya soal penekanan bagaimana kita di dalam membangun toleransi. Di zaman dulu itu kan sangat struktural ya, sehingga ada MUI kalau dalam konteks beragama itu. Nah, di arus baru metode-metodenya itu lebih manusiawi. Bisa dibaca di situ cara memahami Tuhan, cara memahami agama orang lain, gitu, cara mengembangkan pluralisme, cara mengembangkan toleransi dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu. Jadi apa namanya? Kalau dievaluasi ada 5 menurut saya. Pertama memang ontologi pendidikan Pancasila di zaman itu tidak terlalu membekas pada elit hari ini yang dulu merupakan produk dari Orde Baru. Yang kedua memang ada arus deras luar biasa penjajahan dalam bentuk yang paling sederhana adalah kita menyebutnya dengan perang pemikiran. Banyak sekali aliran-aliran yang aliran paling utamanya adalah neoliberal sehingga menggerus seluruh pengetahuan soal-soal Pancasila. Nah, semuanya itu sebenarnya ada dalam buku ini sehingga teman-teman nanti saya rekomendasikan membacanya secara lebih teliti. Sehingga kalau misalnya berhadapan di lapangan, kamu bisa gitu, Pak ya. Oh, itu dia. Titip ayahnya aja kali ya. Oke. Pak ya, ya. Iya, 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 Prof. Ya. Jadi Ya. sebenarnya banyak hal ya, Prof ya, yang melatar belakangi para pemimpin bangsa sekarang ini tidak mengimplementasikan tentang Pancasila, walaupun waktu di era Orde Baru itu eh, penataran P4 itu tingkatannya sampai perguruan tinggi dari SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi, termasuk dengan para ASN-nya, tapi ya kata Prof tadi tidak melekat. Sehingga akhirnya pas mereka memiliki kedudukan di era reformasi ini, setelah reformasi ya biasa-biasa saja gitu. Terus ada beberapa hal yang memang melatar belakangi kita ada pra-pemikiran ya Prof ya. Jadi sebenarnya kita masih dijajah ya, tapi sekarang dijajahnya jajah pemikiran ya Prof ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa, mungkin dari mahasiswa PAUD atau PGSD ada yang bertanya silahkan. Bu, Izin bertanya, Prof. iya siap-siap. Bu Murni ya, siap. Ya, nama saya Musriati, izin mahasiswa PG PAUD. Dalam buku Arus Pancasila tentu di sini sangat menginspirasi para generasi, terutama generasi pendidikan, dalam upayanya di sini untuk mentradisikan nilai Pancasila kepada generasi penerus seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa arus baru Pancasila adalah memiliki beberapa level yang ditargetkan penulis dari kalangan atas, menengah, kemudian kalangan bawah. Tadi juga disampaikan bahwa kita mengalami penjajahan pemikiran dan juga sudah disebutkan ada dari kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Yang menjadi target utama sebagai tenaga pendidik tentunya barangkali sebagai kalangan bawah. Nah, di kalangan menengah tentunya ada intervensi dalam arti tadi disampaikan ASN, kemudian pejabat pemerintah, karena adanya penjajahan pemikiran yang dikatakan otoriter, izin. Semangat yang ingin disampaikan sangat baik, kemudian dimulai tadi bahwa Prof menyampaikan semua harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Nah, untuk menggugah kesadaran diri sendiri tentunya banyak yang mensupport ataupun melatar belakangi. Izin tanggapannya, Prof. Boleh langsung Pak ya. Halo? Ya, langsung boleh Prof, langsung. Ya, terima kasih pernyataan dan pertanyaannya. Begini ya teman-teman, sebelum kita agak detail ke situ. Jadi kalau kita lihat media,
saya ambil contoh media cetak saja dulu. Media cetak kita, let's say ada 100, mulai dari Kompas sampai Jawa Pos, kita petakan. Nah, berita soal Pancasila itu kalau dilihat secara umum hanya 1,5% setiap hari. Padahal mereka menerbitkan hampir 16-24 halaman. Berita soal implementasi Pancasila itu hanya 3%. Nah, kalau digabung antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu 5%. Sisanya itu berita-berita yang melawan Pancasila. Jadi di media saja kita itu kerja raksasa. Apalagi kalau ke media televisi. Apalagi kalau ke media yang sekarang tidak diatur oleh negara. Misalnya YouTube, TikTok, dan medsos. Itu makin hari berita, ini baru berita loh ya, baru berita soal Pancasila itu makin kecil porsinya. Ada ratusan channel YouTube pernah kita kumpulkan, baik yang sangat terkenal sampai yang tidak terkenal itu 350 kita kumpulin di BPIP. Waktu kita tanya, apakah kita punya minat untuk membuat ya, matrikulasi atau cerita atau film atau pengetahuan tentang Pancasila, itu 99% mengatakan tidak tertarik karena menurut mereka tidak ada penontonnya, tidak ada viewersnya, tidak ada yang melihat. Jadi media-media yang baru, yang tumbuh luar biasa cepat, terutama media sosial saat reformasi ini, bekerja secara sistematis dan serius menghancurkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau Anda membuat YouTube cerita perselingkuhan, itu penontonnya 10.000. Tapi YouTube tentang berbuat baik kepada orang tua, penontonnya 2. Iya, bro, Itu benar. viewers kita itu luar biasa. Jadi memang dari sisi media, media cetak, media televisi, media umum, media sosial, cerita-cerita, nilai-nilai, implementasi, bahkan narasi Pancasila itu habis dan dihabisi. Makanya kita perlu membangkitkan kembali agensi-agensi agar mau menyadari soal kekalahan itu dan kembali membuatnya di media. Saya ini ketika mencoba mengumpulkan artikel di 5 koran besar di Indonesia tahun 2023 itu hanya mendapatkan 1,6% dari seluruh artikel yang ditampilkan di media-media besar itu yang bicara soal Pancasila. Kan kecil sekali. Sehingga kalau menulis buku Pancasila dengan cara mengumpulkan ahli-ahli Pancasila itu pekerjaan raksasa karena nggak ada. Itu juga yang menyebabkan guru besar Pancasila tidak diproduksi kembali, dokter-dokter Pancasila tidak hadir kembali, master-master Pancasila tidak ada, sarjana-sarjana Pancasila tidak ada. Bagaimana mungkin kita mengajarkan Pancasila jika secara akademik tidak ada pakarnya? Jadi Bu, memang ini luar biasa penetrasi dan invasi dari bangsa lain, multinasional corporate serta jaringan neoliberal untuk mencerabut jati diri kita semua di dalam berpancasila itu di semua level. Dan tidak banyak yang menyadari itu. Makanya salah satu kritik ahli Pancasila sekaligus guru Pancasila kepada Pak Jokowi adalah kritik karena dia menempatkan orang yang tidak pernah mengerti soal Pancasila di posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi banyak sekali, misalnya Profesor Siedi Swasono lah, sebagai guru besar yang selama ini sangat concern bicara ekonomi Pancasila, yang kebetulan memang punya mertua, Wakil Presiden Hatta, itu ngomong langsung kepada Pak Jokowi karena saya temuin, kenapa Bapak mengangkat tukang ojek jadi Menteri Pendidikan, padahal Menteri Pendidikan itu kan punya tugas mulia untuk membangun karakter Pancasila, sementara orang yang Anda angkat ini tidak pernah satu kali pun bicara Pancasila selama dia hidup sebelum jadi menteri tentu saja. Bagaimana bisa dia menginternalisasi Pancasila? Bagaimana dia bisa bicara Pancasila? Bagaimana dia bisa bercerita soal Pancasila di dalam sebuah pendidikan yang harus berbasis Pancasila jika recordingnya
itu tidak ditemukan gitu. Dan Pak Jokowi waktu itu jawabannya sangat pendek. Ya kami butuh entrepreneurship, dia cuma bilang begitu. Jadi ini memang kerja raksasa karena struktur-struktur politik, ekonomi, sosial kita itu sudah diambil alih oleh kelompok-kelompok yang anti Pancasila atau minimalnya tidak mau tahu soal Pancasila, sehingga memang tidak ada cara lain kecuali menulis kembali, membuat acara sebanyak mungkin, mengedarkan buku dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu bukan pekerjaan yang sederhana. Saya dan Mas Yaya ini mengumpulkan banyak orang, membuat kelas namanya kelas karakter konstitusi, bekerja sama dengan Foko. Pesertanya lumayan 50, tapi dari 50 itu yang berhasil menulis hanya 20. Dan dari 20 itu kita bisa kompilasi menjadi buku, dan buku itu dicetak 500, sampai sekarang itu yang terjual baru 100. Jadi yang mau baca juga nggak ada, Bu. Gitu. Jadi memang ini apa namanya, perang metodologis, perang asimetris, perang ideologis itu tidak banyak orang mau mengambilnya. Karena memang itu jalan sunyi. Menang tidak terkenal, kalah sudah biasa. Gitu. Jadi kembali kepada apa namanya, beberapa hipotetik yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan kita tidak banyak, pilihan-pilihan kita tidak luas untuk menjadi agensi Pancasila, tetapi saya mengajak kita semua supaya yakin merealisasikan nilai-nilai itu karena itu adalah panggilan suci. Gitu Pak Yaya. Siap, siap, Prof. Ya. Oke, luar biasa. Tadi ada pertanyaan yang dari Bu Mulyati. Bagaimana Bu Mur? Silakan. Takutnya mau bertanya lagi ya. Silakan Bu Mur. Ini kita sharing Bu. Tidak Ibu nanya terus dijawab terus diam nggak? Sharing, sharing. Silakan Bunda. Ya, sorry. Ya, Mbak Amel kayaknya tadi WA saya ada yang mau ditanyakan sama Prof. Silakan Prof. Mbak Amel, sama Mbak Amal. Iya. Ini Pak, Ya, silakan Mbak Amel. Ya. ya Pak ini. Prof izin bertanya, inti dari arus Pancasila Islam. Maaf Prof izin bertanya. Ya. Apa inti dari arus Pancasila Islam? Baik, terima kasih. Ya, artinya intinya dari arus buku apa? Inti dari buku arus Pancasilalisme itu apa, Prof? Mohon izin nih, Prof. Mahasiswa saya memang di Kalimantan ya. Ini mahasiswa jauh. Mungkin ada trouble. Silakan, Prof. Iya, oke. Terima kasih juga. Sebagaimana di depan saya sudah sampaikan bahwa inti dari buku Arus Baru Pancasilisme itu adalah membangun satu paradigma baru, satu metode baru, satu cara baru, menyampaikan kepada publik bahwa Pancasila ini penting, bahkan maha penting selama kita tidak menggantinya menjadi ideologi yang lain. Jadi kalau kita masih mengaku sebagai negara Indonesia yang berpancasila dan berkonstitusi yang merujuk pada Pancasila, maka mata kuliah dan pelajaran serta Pancasila itu sangat penting. Tapi karena sekarang dianggap tidak penting, maka kita perlu melakukan metode baru, menyampaikan cara baru, menyampaikan satu pemahaman baru bahwa Pancasila itu bukan hanya penting, tapi juga perlu direalisasikan. Nah, metode baru, cara baru yang sedang kita bahas ada dalam buku itu, misalnya lewat pendidikan, lewat diskusi, lewat penerbitan buku, lewat kerjasama, lewat penafsiran baru soal keadilan sosial, soal ketuhanan, soal persatuan, soal musyawarah mufakat, dan berbagai hal yang nanti kita akan lihat perbedaannya dengan tafsir-tafsir politik ekonomi hari ini yang memang berbeda sama sekali dengan tafsir kita terhadap hal tersebut karena kita bertumbuh pada Pancasila. Itu intinya Mbak, kalau ditanyakan apa sih sebenarnya di balik arus baru Pancasilaisme itu. Oke, terus gini, Prof.
kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa mengatakan, izin Pak, kenapa sekarang kurikulum itu selalu berganti ya? Eh, Terus apakah memang dunia pendidikan kita ini akan semuanya menggunakan aplikasi gitu? Sementara kami yang di daerah-daerah itu terkadang terkendala dengan jaringan gitu. Apakah ini memang suatu perubahan eh, perubahan pemahaman di para pengambil kebijakan khususnya di Kemendikbud gitu, Prof. Kalau saya itu kebetulan adalah posisinya itu ortodok. Karena ortodok maka melihat kebijakan pembaruan, bukan pembaharuan ya, pembaruan metode, pembaruan kurikulum itu bagian integral dari bisnis. Kebetulan menteri kita itu dianggap pebisnis, walaupun saya juga tidak percaya dia seorang pebisnis. Sehingga pembaruannya itu bermotif bisnis. Aplikasinya itu kan dibalik semuanya bisnis. Alat-alat IT itu bisnis. Dan ketika menerima dengan sangat senang pandemik COVID-19 itu dibaliknya bisnis. Begitu COVID muncul, lalu beriman, walaupun kita tahu bahwa itu penjajahan baru, maka pengajuan anggaran komputer naik, laptop naik, itu semua bisnis. Jadi tidak, bagi saya yang memposisikan diri sebagai ilmuwan ortodok, saya mencurigai dan punya bukti bahwa seluruh pembaruan kurikulum dalam studi-studi pendidikan kita itu bermotif kapital, bermotif material, bermotif nyari duit, bermotif rente, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedaulatan pendidikan, tidak ada hubungannya sekali dengan kecerdasan kebangsaan, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemampuan kita menjadi orang-orang yang jenius. Nah, dalam studi-studi ortodoksi itu sebenarnya pendidikan itu mestinya disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas daerah serta sumber daya manusia di situ. Jadi nasionalisasi ujian itu bagian integral dari bisnis. Kalau saya enggak, saya ingin itu terdesentralisasi. Ujian itu terdesentralisasi dengan melihat kapasitas kedaerahan dan kapasitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Kan nggak bisa kecerdasan orang Jakarta yang rata-rata mendapatkan pendidikan serta tambahan vitamin lebih hebat dari daerah-daerah lain lalu diukur dengan ujian yang sama dengan daerah lain, nggak bisa. Nah, proses penyamaan itu sebenarnya bagian integral dari model behind the project yang disebut dengan bisnis. Saya sebenarnya menentang lama soal itu. Makanya ketika saya ditunjuk oleh Pak SBY memimpin penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang pendidikan nasional, saya termasuk orang yang berdiri sangat keras mengatakan bahwa ujian nasional itu harus didesentralisasi. Pendidikan nasional itu harus didesentralisasi. Agar kemampuan-kemampuan lokal jenius itu tumbuh. Gitu. Nah, tapi yang terjadi kan penyeragaman. Yang terjadi adalah nasionalisasi sebagai bentuk nasionalisme pura-pura. Gitu. Jadi kalau terjadi perubahan-perubahan terus, perubahan dalam pengertian bisnis itu menurut saya tidak ada urusannya dengan Indonesia. Itu kepentingan dari sekelompok orang saja. Bahwa kita memerlukan penyempurnaan, memerlukan adaptif dan menjaman, iya, tapi mestinya tidak diukur berdasarkan ukuran-ukuran kapitalisme, ukuran-ukuran materialisme, di mana orang semua harus punya HP, di mana semua mahasiswi dan siswa itu harus punya laptop, di mana semua itu harus punya pulsa. Gitu. Itu terlalu naif menurut saya dan berbahaya serta nanti ujungnya pasti korupsi. Itu Pak ya. Ya, oke. Oke, jadi sebenarnya perubahan kalau kata pemikir bahwa kita harus pendidikan dengan IT ya, kemajuan ternyata ada hal juga ya yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Gitu. Apakah ini akan berubah nanti Prof izin di kepemimpinan yang akan datang? Gitu.
Kan biasa kan kita kan setiap ganti pemimpin ganti pola gitu. Saya kira akan ada perubahan, tapi perubahan menjadi lebih materialistis. Bukan berubah menjadi lebih baik dalam pengertian ortodoksi ya. Karena memang mazhab uang itu sekarang luar biasa. Kalau Anda menjadi calon presiden, Anda harus menyiapkan, let's say sekarang itu 34 triliun, kalau asumsinya satu provinsi 1 triliun. Dengan 34 triliun yang Anda punya, Anda menang, maka Anda butuh balik. Maka Anda harus mencari secara ekonomi menteri pendidikan yang punya uang. Maka seseorang menjadi menteri keuangan, menteri pendidikan yang setor uang agar presidennya itu balik modal, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan arus kembalinya modal yang ia keluarkan. Selalu begitu. Di Amerika juga begitu, karena memang elit politik hari ini berkiblat ke Amerika. Jadi kalaulah terjadi pergantian elit, programnya tidak akan berubah, karena memang ontologinya adalah ontologi keuangan yang maha kuasa. Kecuali misalnya pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, sehingga lebih murah. MPR itu kalau misalnya dia mau pakai uang, ya paling satu orang 1 miliar atau 750 orang kan cuma kalau dia beli 300 orang 300 miliar. Bayangkan dengan 34 triliun yang harus dia keluarkan kalau menggunakan metode pilpres langsung. Jadi metode pilpres langsung itu sebagai ujung dari demokrasi liberal memastikan kita semua masuk dalam perangkap penyembahan uang. Dan penyembahan uang itu pasti di dalamnya nanti membuat kebijakan-kebijakan yang menghasilkan uang buat mereka. Dan itu seringkali tidak berhubungan dengan identitas keindonesiaan, kemajuan keindonesiaan, keadilan keindonesiaan, ataupun kurikulum keindonesiaan. Jadi akan ada perubahan, tapi menuju satu proses yang disebut dengan industrialisasi pendidikan, proses keuangan pendidikan, proses finansialisasi pendidikan. Saya yakin itu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Pertanyaan kita eh, dijawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini tadi ada yang WA saya. Silakan Bu. Ya, mahasiswa yang mau bertanya. Walaupun misalnya pertanyaannya di luar dari isi buku Arus Baru Pancasila, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Prof. Silakan. Prof, saya izin bertanya. Saya Sabrina Zara Arianti dari Prodi dan Jurusan PG PAUD. Saya ingin bertanya, apa buku pertama yang menarik bagi Prof dan kenapa Prof tertarik sama buku itu? Terima kasih. Oke. Waktu SD, buku yang pertama kali menarik buat saya adalah buku milik ayah saya, judulnya Di Bawah Bendera Revolusi, karya Bung Karno. Waktu SMP, karena saya nyantri di Gontor, buku yang paling menarik pertama dan kemudian saya koleksi adalah buku The Prophet, karya Khalil Gibran. Waktu SMA, buku yang paling menarik buat saya adalah Des Kapital, karya Marx. Waktu kuliah, buku yang sangat menarik buat saya itu buku karya Karen Armstrong, judulnya The Battle of God, The History of God. Waktu S2, buku yang paling menarik buat saya itu dari sekian buku yang saya baca di perpustakaan di Amerika itu karya Hyman Minsky, Money and Crisis. Waktu S3, buku yang paling menarik buat saya itu banyak, tapi yang paling menarik adalah buku yang ditulis oleh Jürgen Schmeyer, Konflik Agama-Agama dan Negara. Itu kalau ditanya ya. Tapi secara umum saya sebenarnya adalah kolektor buku dari penulis-penulis besar. Misalnya kalau di Indonesia itu Quraish Shihab, saya hampir semua punya. Koleksi bukunya Pramudia Anantur saya punya. Koleksi bukunya Nurholis Majid saya juga hampir semua punya. Saya mengoleksi hampir semua karya Hamka dan tentu saja karya Hatta, karya Bung Karno, karya Agus Salim. Jadi saya memang dari dulu koleksi buku-buku para pendiri Republik yang
mungkin satu dari sekian banyak yang relatif lengkap. Buku-buku luar negeri yang paling sering saya koleksi adalah buku-buku dari orang yang mendapatkan Nobel, baik Nobel pendidikan, Nobel kesehatan, Nobel kimia, Nobel fisika, Nobel perdamaian. Itu saya suka mengoleksinya. Dan bukan hanya mengoleksinya, tapi juga saya mengulas pikiran-pikiran mereka yang dapat Nobel dan kemudian menjadi artikel. Saya sedang dalam proses penerbitan pikiran ekonom yang mendapatkan Nobel Ekonomi. Ada 200 artikel yang sedang diedit ulang di penerbit Bogor. Itu menunjukkan bahwa saya memang mengoleksi buku-buku para peraih Nobel, karena Nobel dalam pengertian pengetahuan adalah ilmuwan tertinggi dalam studi-studi yang paling sederhana, karena pengakuannya kepada dia yang berjasa bagi dunia dalam temuan-temuan di bidang yang ia minati gitu. Itu Mbak kalau cerita soal buku ya, walaupun kalau digarisbawahi ya tentu saja buku yang paling berpengaruh buat saya itu buku kitab suci, karena sejak kecil saya mendengar, mempelajari sekaligus membuat tafsirnya. Jadi buku Al-Quran itu kalau disebut sebagai sebuah buku adalah buku yang paling berpengaruh terhadap saya, karena kemudian di umur 45 tahun yang lalu berhasil membuat satu tafsir judulnya Ar-Rahmah 30 juz terhadap Al-Quran. Jadi saya dulu sempat hafid ketika masih remaja, dan dari hafid Al-Quran itu menghasilkan tafsir yang saya kasih judul Ar-Rahmah, ada 30 juz terhadap Al-Quran. Jadi, tapi saya sering tidak menyebutnya sebagai buku yang berpengaruh pada saya, karena nanti takutnya disebut apa ya, fundamentalis gitu. Tapi saya harus aku di forum ini bahwa dari sekian buku yang sangat berpengaruh terhadap saya tentu saja adalah Al-Quran, termasuk Bible dan Bhagavad Gita tentu saja. Itu Mbak jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih, Prof. oke. Oke. Karena tadi ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa mengenai buku-buku yang Prof sudah koleksi ya, dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai sekarang, sehingga Prof banyak menghasilkan sebuah karya. Apa Prof kiat-kiatnya tuh untuk mahasiswa ya? Mungkin buat saya juga nih ya. Ketika kita ingin membuat sebuah karya, ya minimal artikel. Karena sekarang ya tugas akhir mahasiswa nanti pun harus membuat artikel ya gitu kan. Sekarang mungkin teman-teman masih semester 1, nanti santai-santai aja. Tapi nanti pas semester 2 semester 3 apalagi nanti semester 7 mahasiswa ini harus mempersiapkan satu karya ya, atau disebut skripsi, setelah itu dijurnalkan ya, dibuatkan artikel. Nah, itu kadang-kadang banyak kendala, Prof. Ya, banyak kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, terutama tentang bagaimana sih kiat menulis supaya kita bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Apalagi saya sangat bersyukur gitu ya, ketika saya diajak Prof bulan Juli itu gabung kuliah, setelah itu membuat tulisan gitu. Jadi saya ingat, oh iya, saya harus bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Bagaimana tuh, Prof? Tips yang paling mudah, kita semua harus kenal baik dengan penulis. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda dosen, Anda doktor, Anda master, Anda nanti menjadi profesor, salah satu penyakitnya kan malas. Salah satu penyakitnya kan tidak ingin berprestasi karena merasa sudah jadi mahasiswa, sudah merasa jadi sarjana, sudah merasa jadi dosen. Adalah bertemu dengan penulis, berkawan dengan penulis. Penulis itu pasti akan mengajak dia untuk menulis. Seperti saya kan penulis nih. Saya ketemu Mas Yaya, yuk Mas Yaya kita nulis. Nanti kalau ada kesulitan saya bantu. Saya akan bagi tipsnya menulis yang cepat begini, nanti dimasukin ke media begini gitu. Jadi pasti menular. Kan dalam bahasa Arab itu kamu dilihat dengan cara melihat temanmu. Kalau temanmu adalah atau sahibmu adalah penulis, maka kemungkinan besar kamu akan tertular oleh mentalitas penulis. Jangan dibalik. Anda ingin bisa menulis lalu berkawan dengan perampok, ya Anda akan jadi perampok. Gitu. Jadi tips yang pertama adalah berkawanlah dengan para penulis. Dan para penulis itu tidak harus profesor, tidak harus doktor. Kan banyak juga penulis-penulis yang secara akademik tidak sekolah. Banyak. Kalau
tidak punya referensi, nanti saya kasih referensi penulis-penulis yang bisa diajak menjadi teman dekat. Tips yang kedua, kita harus rakus membaca. Apa saja itu dibaca. Nanti kalau sudah terbiasa membaca, kekurangan bacaan, orang itu akan didesak untuk menjadi bacaan. Maka dia akan pergi ke perpus, dia akan pergi ke toko buku gitu. Nggak beli karena dia akan nongkrong, dia baca bukunya gitu kan. Kalau ke perpus dia akan jadi anggota perpus. Lah dengan epistemologi mencintai buku, mencintai bacaan, maka otak kita akan selalu banyak dipengaruhi oleh apa-apa yang kita baca. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu, setelah kita membaca banyak hal, diskusi dengan para penulis, melihat situasi, tuliskan apa saja. Apa saja, misalnya lihat batu, tulis. Batu itu apa? Tulis. Diketik lah, kalau sekarang jangan tulis, ketik. Lihat perempuan lewat, kalau saya lagi lihat, tulis saja. Apakah perempuan itu apa, begini, begini. Nanti kan seluruh database dalam otak kita itu menambahkan. Jadi latihan pertama itu nggak perlu bingung, judulnya cukup yang dilihat. Lihat kursi, tulis. Kursi itu apa, warnanya apa, harganya berapa, di mana dia lihat kursi itu, ada berapa bentuk. Lihat mobil, tulis. Nah, keprigelan itu nanti akan tumbuh dan kemudian akan mampu merangkai dari sekian banyak tema yang sudah ia tulis. Baru belajar EYD, baru beli buku Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya nggak salah ketika dikirim ke media. Misalnya bedanya antara di kata kerja dan di kata selain kata kerja, dipisah atau disambung. Itu ada hanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi jangan belajar itu dulu. Kalau belajar Kamus Bahasa Indonesia, Anda nanti nggak nulis-nulis karena merasa salah terus. Jadi kalau dalam pengertian yang sederhana, grammarnya itu belakangan aja gitu. Dan itu cukup sejam kalau belajar sama saya, nggak perlu lama-lama. Sejam nanti Anda tahu bagaimana nulis yang benar menurut ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau itu diajarkan di depan, orang nggak akan menulis. Jadi ada 3 mas saya tipsnya. Pertama, saya ulangi, kita harus bersahabat dengan penulis. Yang kedua, mencintai tulisan, rakus dalam pembacaan dan seterusnya. Yang ketiga itu praktek saja. Itu ya dalam pengertian paling sederhana, praktek itu ya nanti ujungnya belajar nulis sesuai dengan EYD. Sederhana saja. Tapi sebenarnya kalau sudah nomor satu itu cukup. Mas saya berkenalan dengan saya itu cukup, nggak perlu nomor 2, nggak perlu nomor 3. Nanti nomor 1 itu akan mengajari juga gitu kan. Ayo nulis gitu. Iya, Dan iya, itu iya. meningkat. Kalau tertarik itu meningkat. Sekarang kita belajar nulis artikel. Habis itu nanti nulis jurnal. Ya, Jurnal lokal, lalu jurnal regional. Kalau ya. tertarik nanti jurnal internasional. Nggak bisa bahasa Inggris, kita ajari sekaligus gitu loh. Iya. Akan kita carikan jurnal-jurnal mana yang layak untuk memuat jurnal itu. Habis jurnal nanti kita nulis buku. Jadi pasti karena penyakit penulis itu seperti penyakit artis. Ingin temannya jadi artis, ingin temannya jadi penulis. Iya, Gitu iya, iya. mas, betul Pak Iya, Yaya. iya. Ya, ini suatu apa ya yang kadang terpikirkan lah oleh saya juga teman-teman mahasiswa gitu. Karena kadang ketika misalnya kemarin kan ada mahasiswa bilang, Pak, Bapak buat buku Arus Baru Pancasilaisme itu mendadak. Oh enggak, saya diajari justru karena saya sudah ada artikel. Setelah itu, ini kemana nih artikel saya bisa dipublikasikannya? Nah, kebetulan saya kenal dengan Prof, saya bilang ya, saya cobalah dibimbing oleh beliau. Dan ini ternyata memang apa namanya untuk kita memang harus bisa membuat tulisan ya. Ya, bisa saja misalnya tulisan-tulisan itu adalah sebuah makalah ya, di mana teman-teman mahasiswa ini sering membuat makalah di satu mata kuliah misalnya. Tapi itu pun bisa menghasilkan sebuah tulisan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya teman-teman yang lain ya, ya. Kayak Mas Suhendi silahkan, atau Mbak Fiona ya, yang mendesain kegiatan ini. Ya, silakan Kang Suhendi. Ya Pak, Pak Prof izin bertanya. Oke. Ini bagaimana cara menghadirkan kembali pelajaran Pancasila atau khususnya buku arus balik Pancasila ini di lembaga-lembaga seperti itu, khususnya agensi-agensinya yang menjadi contoh bagi generasi baru gitu.
Karena kalau menghapuskan generasi lama itu mungkin butuh waktu lama gitu. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Kalau saya secara pribadi sedang melakukan kerjasama dengan BPIP. Kami baru bertemu dengan Pak Wisnu Bawatenaya, sekretaris Badan sekretaris SC BPIP, sekretarisnya Bu Mega. Dan kami bersepakat nanti BPIP akan membuat program Go to Campus. Ada 100 kampus yang kita mau datang. Kedua, kami juga sudah ketemu dengan Kepala Bappenas, serta Dirjen Kebudayaan, Wilmar Farid, untuk melakukan kerjasama pembumian buku ini di SMA-SMA. Tapi itu baru ketemu sekali, jadi belum konkret ya. Tapi secara umum, Kementerian Pendidikan dalam hal ini Dirjen Kebudayaan sekaligus Kepala Bappenas setuju supaya buku ini bisa didiseminasi di beberapa sekolah SMA. Mungkin kita akan buat pilot project di 10-20 SMA gitu. Jadi memang ada yang formal, ada yang informal, ada yang non formal. Yang formal ya kerjasama kelembagaan seperti hari ini kita buat bedah bukunya di kampus saudara-saudara sekalian. Bisa juga informal, saya ketemu Pak Yaya, ketemu dengan teman, lalu cerita buku ini, siapa tahu nanti mereka mau beli, mau baca, lalu kalau mereka ingin berdiskusi dengan para penulisnya bisa menghubungi saya. Bisa juga tidak sekedar membahas buku itu, saya juga menerima teman-teman kalau mau belajar menulis, seperti yang disampaikan oleh Pak Yaya. Dengan senang hati teman-teman yang mau belajar menulis, ngobrol japri dengan saya punya waktu 24 jam untuk sama-sama belajar lah. Saya kan juga tidak sepinter yang Anda bayangkan. Sama-sama belajar, Anda boleh datang ke rumah, boleh datang ke kantor saya, boleh ketemu di kafe, tipsnya bagaimana gitu ya. Saya tentu saja nanti berharap mereka yang belajar dari saya itu bisa lebih besar dari saya. Jadi kalau saya baru menulis 30-40 buku, ya kalian nanti bisa nulis 60 buku. Jadi guru yang baik kan adalah guru yang mampu memproduksi murid lebih baik dari dirinya dari sisi prestasi gitu. Jadi kalau saya dulu misalnya dokter umur 34 tahun, ya harapan saya nanti murid-murid saya bisa 23 tahun. Gitu. Jadi silahkan teman-teman, tidak harus soal Pancasila juga. Soal-soal yang paling sederhana, bagaimana menulis, bagaimana mengirim ke media, bagaimana menundukkan media, itu bisalah kita share bersama-sama. Itu Mas, jadi memang ini pekerjaan yang menyenangkan sekaligus besar karena memang berhubungan dengan jaringan-jaringan yang sudah lama mati, berhubungan dengan narasi yang sudah lama mati, sekaligus berhadapan dengan arus besar yang memang membunuh Pancasila gitu. Tapi saya yakin bahwa siapa yang bekerja keras, suatu saat alam raya akan membantunya. Itu Pak Yaya. Iya. Tadi sangat bagus tuh Prof. Ada 100 kampus ya yang nanti tur. Dan mudah-mudahan Muhammad Nursi Tamrin dimasukkan lah Prof ya. Biar Ya, bisa pasti. bedah buku secara universitas ya. Ya pasti nanti sudah. Iya. Bahkan namanya nggak di entry. Siap, siap. Iya, karena Namanya, Dek. ya harapannya kan bedah buku ini nanti sekarang dilakukan oleh Dosen apa itu namanya FKIP ya, khususnya untuk PAUD dan PGSD nanti bisa 4 fakultas ya, di mana kami kan ada hampir 6.000. Terus tadi ada silakan teman yang lain, teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan Terima lagi, kasih. silakan. Oke, Ya, Pak Prof. silakan. Ini di ruang Zoom 1 dan 2 dan 3 ya. Ya, Yeti ya, silakan mau tanya. Saya itu Pak Meli. Meli ya. Bertanya lagi, Prof. Apa alasan yang mendorong Prof untuk menulis buku ini di era Gen Z sekarang, Prof? Terima kasih. Boleh langsung ya? Boleh langsung Prof, silakan. Motif utama. Halo? Itu. Halo? Iya Prof, langsung Prof. Ya, motif utamanya adalah mengisi ruang kosong buku-buku Pancasila yang memang sudah nggak ada. Memang.
Saya paling isi Radit. Ih, Itu Pak ya. Iya, Motif utama dari penulisan buku ini adalah mengisi ruang kosong yang memang sudah tidak ada buku Pancasila itu. Di Gramedia itu paling tinggal 1-2 biji. Di Gunung Agung sudah nggak ada karena toko buku Gunung Agung tutup. tutup. Jadi motivasi utamanya itu. Oke. Jadi motivasi utama kita itu menulis buku ini, Prof ya, karena hilangnya ya, hilang menurut saya, Prof ya, hilang buku Pancasila di toko-toko buku gitu. Nah, berarti kan ada motivasi nih teman-teman untuk misalnya mahasiswa ini menulis lah ya. Mungkin saja mudah-mudahan sih menulis tentang buku Pancasila gitu. Berarti kan nanti akan banyak sharing dengan Prof ya. Mungkin juga menulis buku yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Ada yang bertanya lagi karena ini kesempatan. Oh ya, Gendis, silakan Gendis. Izin bertanya, Prof. Saya Gendi Zahra dari kelas PG PAUD. Saya mau tanya, Prof. Karena anak zaman sekarang itu udah jarang banget nih beli buku untuk dibaca. Kan paling mereka baca tuh dari handphone atau anak-anak zaman sekarang tuh udah tingkat rajin membacanya tuh udah mulai nih, menurun gitu, Prof. Apa Prof saat bisa. menerbitkan buku juga menyediakan e-book juga untuk teman-teman yang misalkan malas baca untuk di buku langsung gitu loh, Prof. Harus keluar nih. Oke. Aduh, sakit banget. Sebenarnya begini, tingkat ketertarikan Gitu bangsa aja, ini Pak. terhadap pengetahuan dalam hal ini buku itu dari dulu sampai sekarang memang rendah. Saya dulu, ini zaman dulu aja ya, ketika kuliah S1, S2, itu Emang Teo, teman-teman itu nggak ada yang punya buku. apa? Apalagi Hah? menulis buku. Punya buku aja Enggak, enggak. enggak. Saya Enggak ke dulu kamar. merasa, dosen itu bilang, Mbak Ya, Ama benar. izin, Bu Ama izin di-unmute, Bu. Siapa ya? Temennya Cina. Atuh sama teman aku. Oh. Bu Aam izin di-unmute, Bu. Oh ya. Ya, silakan, Prof. jadi begini, hipotesa bahwa generasi hari ini itu tidak suka membaca, sebenarnya bukan hanya generasi hari ini. Kalau kita cek secara umum, generasi yang suka membaca itu hanya generasi para pendiri republik. Dan Anda tahu, saat Indonesia merdeka itu nggak ada buku juga. Buku itu sesuatu yang sangat langka. Tapi karena minatnya tinggi sekali, maka masterpiece-nya itu konstitusi. Anda kalau baca konstitusi Republik Indonesia dan Anda baca comparative constitution in the world, konstitusi kita itu adalah konstitusi terbaik kedua di dunia. Bayangkan, ketika zaman itu sulit sekali mencari narasumber, mencari buku, mencari sumber-sumber pengetahuan, tetapi karena para pendiri republik itu haus sekali terhadap pengetahuan, dan kemudian menjadi kutu buku yang luar biasa, di tengah sulitnya mendapatkan sumber-sumber pengetahuan, mereka berhasil menciptakan satu konstitusi yang dianggap oleh pakar konstitusi di seluruh dunia sebagai konstitusi terbaik kedua. Jadi sebenarnya Mbak, tidak ada urusannya antara bentuk buku, buku cetak, buku e-book, dan seterusnya dengan prestasi seseorang, itu satu. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa memang secara sejarah kita mengalami declining. Para pendiri republik senang sekali baca buku, lalu makin ke sini orang makin nggak suka baca buku. Itu declining itu. Yang kedua, tentu saja kami menyadari bahwa generasi baru ingin ada e-book. Makanya nanti setelah kegiatan kerjasama dengan beberapa lembaga, kami memutuskan untuk membagi e-book ini. Jadi bagi mereka yang nggak suka membaca buku cetak, ya bolehlah baca buku lewat e-book. Gitu. Tapi juga menurut survei yang kami buat, pembaca e-book itu juga kecil. Di Indonesia itu cuma 1%. Atau ginilah, secara umum penerbit buku di Indonesia itu sudah disebut hebat kalau dia bisa menjual 3.000 eksemplar. Kenapa 3.000 eksemplar? Karena kalau orang mencetak buku 3.000, dia BEP. Kalau di bawah 3.000 itu rugi, kira-kira gitu. Tapi sedikit sekali penerbit yang bisa melampaui angka 3.000.
Dari 30 lebih karya saya itu yang bisa melewati angka 10.000 baru 2 judul, yang bisa melewati angka 3.000 itu baru 7 judul. Yang lain rugi kalau dari sisi bisnis. Nah, ketika itu dirubah menjadi e-book, pembelinya atau let's say pembacanya itu juga cuma 1%. Jadi cuma 300 buku e-book gitu. Dibanding 300 juta penduduk Indonesia itu kecil sekali. Jadi memang kita sedang mengalami declining of narasi karena nggak tahu orang Indonesia itu nggak suka baca. Nah, tentu saja memang itu harus menjadi gerakan nasional membaca ya. Dan itu harus dikerjakan oleh kepala negara, lalu kepada kepala kementerian, kepala lembaga-lembaga negara, dan kemudian elit-elit agama, elit-elit yang lain. Masalahnya elit agama kita itu juga nggak baca buku. Coba Anda pergi ke gereja, coba Anda pergi ke masjid, coba Anda pergi ke pura wihara. Kan yang dibaca cuma satu, kitab suci doang. Dia nggak mungkin baca buku yang lain gitu. Sebab baca buku yang lain juga nggak perlu. Sudah ngutip satu ayat juga dapat honor 500.000 gitu. Jadi di elit-elit kita, terutama di elit keagamaan, buku menjadi sesuatu yang apa ya, yang tidak digemari sehingga tidak menular kepada masyarakat. Jadi kondisi-kondisi itu juga yang menyebabkan isu Pancasila atau isu-isu yang lain itu tidak booming. Apa kalau istilahnya itu tidak apa istilahnya? Kalau dalam istilah medsos itu tidak apa? Tidak apa Pak Yaya istilahnya itu? Tidak. Tidak tidak viral. Tidak viral ya, tidak viral. Ya kecuali buku-buku porno ya, buku-buku porno sih nggak usah dipamerkan, nggak usah diiklankan juga pembeli dan peminatnya banyak. Tapi saya kan nggak di situ. Gitu. Jadi Mbak, saya ingin menggarisbawahi bahwa pada akhirnya memang kami akan menyediakan e-book, tetapi mungkin itu di ujung setelah nanti kita banyak melakukan sosialisasi, diseminasi di beberapa kampus dan di beberapa SMA. Dengan harapan ini lebih pendekatannya lebih personal, pendekatannya lebih apa ya, lebih pada Siapa ini? kira-kira gitu Pak ya. Ya, oke. Jadi Terima kasih, Prof. ya, tadi begitu Sama. Pak Gendis ya. Jadi memang kalau kita dari bukan saja di era sekarang ya Prof ya, di era taruhlah Orde Lama pun, Orde Baru kita lemah dalam segi membaca gitu ya. Dan Betul. beda dengan para pendiri bangsa kita, ya makanya kalau misalnya kita kupas lagi tentang Pancasila yang disusun oleh para pendiri bangsa itu kadang berpikir 78 tahun yang lalu itu para pendiri bangsa luar biasa gitu menyusun sebuah naskah ideologi negara gitu yang tadi kata Prof dijadikan nomor 2 ya di dunia. Berarti kan memang membacanya itu ataupun sering mencari literasi itu memang sudah mengakar. Sementara kita sekarang hal itu seperti apa ya? Membaca itu hanya pas keperluan ya. Keperluan ada tugas mungkin termasuk misalnya saya ketika disuruh ya kan ada penekanan gitu ya. Harus ada Ya. penekanan baru membaca. Beda dengan generasi orang tua kita dulu ya. Oke, yang lainnya silakan. Ya. Mbak Iwan atau yang lainnya silakan untuk bisa bertanya kepada Prof. Ya, Saya mau nanya, ya, izin Pak, mau nanya, bagaimana agar generasi muda tetap bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila? Terima kasih. Tuh, pertanyaannya. ya, Prof. Tadi satu pertanyaan dari Safina Mardia, bagaimana anak-anak Z ini atau anak-anak milenial sekarang masih bisa paham tentang nilai-nilai Pancasila di kehidupan, terutama sebagai mahasiswa. Cara yang paling mudah dengan memberikan teladan
Dan itu ada pada guru-gurunya. Makanya guru-guru itu dalam studi-studi Pancasila sebenarnya adalah agen utama. Baru elit keagamaan, baru elit organisasi, baru elit perusahaan. Jadi kita memang ditugasi secara konstitusional sekaligus secara teoritik untuk memastikan garda terbesarnya, garda terdepannya, yaitu guru, baik guru formal maupun informal, untuk menjadi agensi Pancasila. Makanya saya di awal-awal kesadaran Pancasila itu ya mengajak guru-guru, praktek kepada guru-guru supaya menginstal kembali gagasan, pengetahuan, dan ilmu Pancasila. Dengan harapan dia menjadi uswah hasanah, menjadi contoh, menjadi suri toladan, sehingga nanti bisa dicontoh oleh murid-muridnya, baik dalam pengertian yang paling sederhana anak mereka maupun murid-murid di sekolahan maupun santri-santri di pesantren. Makin banyak guru-guru yang terinstal kembali nilai-nilai dan pengetahuan Pancasila, makin mudah untuk menyampaikan kepada generasi baru, baik generasi Z maupun pasca Z, untuk mencintai kembali Pancasila karena dia lihat sosok itu ada dalam gurunya, ada dalam ustadznya, ada dalam pikunya, ada dalam pastur yang ia lihat sehari-hari. Itu metodenya sih yang saya sedang kerjakan. Oke. Jadi perlu contoh ya Prof ya. Contoh ya memang kalau ini kan harus ada contoh ya Prof. Gimana Ya, keilmuan itu kalau ada contoh itu kita ada figur gitu ya. Oke. betul. Mungkin iya. Bu Alin mau bertanya silakan Bu. Ya, atau teman yang lain silakan ya. Kita sifatnya sharing, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa kepada Prof ya. Bisa di luar dari buku pun tidak apa-apa ya. Silakan. Kalau tidak mau ya di chat nggak apa-apa, di kolom chat. Nanti kita bacakan. Ya. Pak dosen, nanti saya izin jam 10 ya. Siap. Kita Selesai ya. Ya, siap. Oke. Ya. Maaf, Prof, izin bertanya. Oke. Ya, saya Nurlianti dari PAUD. Apa kelebihan dan kekurangan dari buku Arus Baru Pancasilisme ini, Pak? Prof. Maaf. Tadi pertanyaannya, silakan Prof. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus itu. Kekurangan buku ini kekurangan sponsor dan kekurangan pembaca. Saya yakin Anda juga belum baca. Kelebihannya buku ini menawarkan metode baru, tafsir baru, gagasan baru soal Pancasila yang belum ditulis di buku-buku Pancasila yang lain. Misalnya usulan soal membentuk badan yang disebut dengan National Security Council. Jadi di zaman modern, Mbak, sebenarnya adalah zaman di mana dipengaruhi oleh zaman-zaman sebelumnya. Apa pengaruhnya? Salah satunya adalah perang dagang, misalnya, atau perang asimetrik. Nah, untuk memenangkan perang dagang, untuk memenangkan perang asimetrik itu, negara membutuhkan apa yang disebut dengan National Security Council. Nah, buku-buku Pancasila yang lama tidak pernah merekomendasikan itu. Di buku ini direkomendasikan kepada negara dan pemerintah untuk membentuk badan yang disebut dengan Badan National Security Council dengan harapan kita jadi tahu bagaimana cara memenangkan perang modern. Misalnya begini, kalau Anda mau tahu perang modern. Seluruh tokoh agamawan apapun itu melarang perzinahan. Oke? Melarang persetubuhan di luar pernikahan. Karena beberapa alasan. Nah, kalau itu terinternalisasi, karena semua orang beragama di Indonesia, maka kuat. Pihak luar menyerangnya dengan cara membuat video, dikirim secara masif,
Lewat apa? Lewat media sosial yang tidak mungkin dihambat oleh para tokoh agamawan. Karena tokoh agamawan tidak pernah mengurusi IT, tidak pernah mengurusi gadget, tidak pernah mengurusi laptop dan seterusnya. Maka hanya dalam waktu sebentar nilai-nilai soal anti berzinahan itu akan habis. Maka kita perlu lembaga yang bisa mengantisipasi itu, bukan sekedar menghapuskan konten pornografi di media, tapi juga membuat aturan-aturan sehingga tidak mudah ditembus, membuat alatnya, membangun ini dan itu. Yang itu tidak mungkin dikerjakan oleh MUI, yang itu tidak mungkin dikerjakan oleh guru-guru agama, yang itu tidak mungkin dikerjakan oleh para dosen. Jadi harus lembaga negara itu, karena itu perang. Nah, buku ini merekomendasikan itu agar bukan hanya dalam hal pornografi sebenarnya, tapi juga dalam bentuk-bentuk ilegal yang lain, ada perang narkoba, perang ini, perang itu, supaya dikerjakan oleh lembaga negara. Dan lembaga negara yang paling pas namanya National Security Council. Security itulah negara. Security itu artinya keamanan. Jadi memastikan seluruh warga negara itu aman dari serangan nilai-nilai lain yang kadang-kadang datang tidak bisa diperkiraan datangnya. Sama dengan virus. Jadi kalau tidak punya National Security Council, kita kebingungan menghadapi COVID-19. Itu terjadi kemarin itu. Wih, ngalor itu ngulon nggak jelas. Nah, buku ini merekomendasikan itu karena kita tahu persis bahwa rekomendasi-rekomendasi seperti itu tidak ada dalam buku Pancasila yang lain. Karena itu kalau Anda baca nanti kelebihan-kelebihan dari buku ini salah satunya adalah itu. Gitu, Mbak. Thank you. Ya, sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, sharing kita hari ini. Ya, ya. Waktu juga ya, Prof, yang sekarang sudah jam 10. Ya, sudah jam 10, di mana waktu ya. Sebenarnya kita banyak hal yang ingin ditanyakan. Saya yakin mahasiswa sebenarnya ingin banyak yang ditanya, walaupun malu gitu. Saya sudah memberikan arahan bahwa di kegiatan bedah buku ini kita sifatnya diskusi, di mana tidak hanya Prof menjelaskan tentang isi bukunya ataupun yang lain, tapi di sebuah diskusi yang harus hidup gitu. Di mana diskusi ini sudah seperti hilang ketika di perkuliahan, karena saya ya merasa ketika saya mengajar pendidikan Pancasila pun ketika diajak diskusi mahasiswa malah banyak yang menghindar. Nah, hal-hal inilah yang kita bisa lakukan misalnya ketika ada buku ataupun ada waktu kita diskusi. Tapi waktu juga yang misalkan karena sekarang sudah jam 10 di mana Prof akan ada kegiatan lain ya. Mungkin kita akhiri. Mungkin ada statement Prof dari Prof untuk mengakhiri kegiatan diskusi bedah buku ini. Baik, Pak ya, dan teman-teman mahasiswa serta beberapa dosen yang mungkin masih ikut dalam webinar kali ini, mari kita berusaha sebaik mungkin menjadi apa yang kita cita-citakan secara luar biasa. Mereka yang memilih menjadi dosen, jadilah dosen yang terbaik. Mereka yang memilih menjadi mahasiswa hari ini, jadilah mahasiswa terbaik. Mereka yang memilih menjadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Sehingga setiap hari adalah penambahan pengetahuan, penambahan semangat, penambahan keinginan untuk bekerja sama, sekaligus keinginan untuk menjadi agensi Pancasila. Kalaulah tidak menang hari ini, saya yakin kemenangan akan datang. Ini soal waktu. Dan soal waktu itu kuncinya adalah terus, dan terus. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas statement penutupnya, dan tadi ada beberapa kalimat yang kata Prof bahwa rekan-rekan mahasiswa pun bisa komunikasi dengan Prof, ya baik yang komunikasi mengenai kenegaraan maupun bagaimana sih menghasilkan sebuah karya ya. Dan insya Allah Prof itu membantu ya, malah memberikan jejaring kan nanti. Oke. Saya aja bisa japri nanti. Siap, Prof. Baik, nanti, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman mahasiswa yang hadir di kegiatan diskusi ini bisa nanti sharing ya. Nanti saya bagikan nomor WA-nya Prof ya. Nanti mungkin salah satunya bagaimana sih menulis ya, bisa menghasilkan sebuah karya.
Karena nanti sebuah karya ini kan menjadi kebanggaan buat diri kita. Oke, saya sebagai moderator akan mengembalikan kegiatan ini kepada MC, kepada Mbak Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Yaya dan Prof. Yudi atas materi dan diskusi serta sesi tanya jawab yang luar biasa ini. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak banget nih ilmu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman semua. Kita jadi tahu apa itu arus baru Pancasilalisme dan apa sih inti serta pengaruh arus baru Pancasilalisme. Nah, sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Prof. Yudi Haryono PhD selaku narasumber kegiatan bedah buku pada pagi hari ini, sekaligus mendokumentasikan kegiatan yaitu dengan sesi foto bersama. Ya, mohon izin Prof, ini piagam penghargaan dari kami untuk Prof Yudi. Terima Sudah. kasih Pak Yaya, terima kasih teman-teman semua atas sertifikatnya. Saya akan pajang sebagai salah satu bukti pernah berdiskusi dengan kalian. Ya. Oke, foto bersama sekarang, Mbak Amel, silakan. Dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera Zoom. Nanti bakal ada admin yang foto layar. Ya, kita mulai ya. Room chat nomor 1. Oke. Oke, yang sekarang di kolom kedua. Oke. Ya, sekarang yang ketiga. Wah. Oke, Mbak Amel, silakan Mbak. Sudah semuanya sudah foto. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator serta para peserta yang telah mengikuti dan menyimak acara dari awal sampai akhir kegiatan ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof, terima kasih Prof ya atas materinya. Terima kasih, Teman-teman Prof. jangan dulu keluar Zoom. Makasih Teman-teman Pak. mahasiswa jangan dulu keluar Zoom ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, teman-teman kasih, mahasiswa Prof. jangan keluar Zoom dulu. Dan baik, Bapak. Oh, baik. Bila tanya, yuk, foto, Ya, Pak. standby. Lagi. Foto, Pak. Oke, teman-teman mahasiswa masih di Zoom ya semuanya. Alhamdulillah kegiatan bedah buku dengan judul Arus Baru Pancasilaisme itu berjalan dengan lancar. Walaupun tadi pagi sempat ada kendala ketika saya mau menggunakan Zoom LPD, kita ada kendala kendala teknis, jadi sehingga kita pakai Zoom biasa. Setelah keluar baru kita pakai Zoom LPD. Intinya terima kasih atas bantuan dari Mas Agung ya sebagai operator LPD ya yang menyiapkan Zoom LPD, dan juga terima kasih kepada Bu Dekan Fakultas Keguruan Pendidikan yang mendukung kita bedah buku. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir ya. Saya sengaja kegiatan ini tidak dikhususkan untuk PGSD, PAUD dan semester 1, tapi saya share di mahasiswa RPL dan juga mahasiswa semester 3. Dan alhamdulillah tadi direspon baik oleh Bu Bunda Sofi supaya nanti kita ada semacam workshop ataupun kegiatan yang sifatnya menyeluruh di Fakultas Pendidikan. Dan mudah-mudahan tadi kalau kita lihat dari paparan dari Prof ya akan ada 100 kampus ya, akan ada tur 100 kampus, dan saya tadi meminta kita dimasukkan ke dalam 100 kampus itu biar bisa didatangi oleh Badan Ideologi Pancasila gitu yang memang
Badan Ideologi Pancasila itu salah satu penggagasnya adalah Prof Yudi. Dan juga ada beberapa hal yang tadi Prof memberikan ke kita, ke teman-teman, biar nanti teman-teman bisa sharing dengan beliau, biar bisa jadi seorang penulis ya. Baik itu mungkin bisa jadi membuat jurnal nasional, internasional, dan itu bagi saya akan saya sampaikan nanti di dosen-dosen ya, bahwa kita ada oh, salah satu guru besar yang ingin membantu. Ya, kita terima kasih ya ke beliau ya. Karena kita hari ini bahasanya teman-teman mohon izin kalau kita yang mengundang berarti kita harus bayar, tapi karena beliau yang ingin sharing sama kita, alhamdulillah kita tidak mengeluarkan pembiayaan ya, kita hanya berikan penghargaan, tapi bagi beliau sendiri adalah sesuatu yang luar biasa bisa sharing karena ini permintaan beliau ingin sharing dengan mahasiswa FKIP gitu. Terus selanjutnya bahwa hari ini adalah UAS terakhir seluruh mata kuliah. Kalau dilihat di jadwal, teman-teman mahasiswa itu libur dari tanggal 22 Januari sampai 3 Februari. Ya, 3 Februari. Nanti teman-teman akan masuk lagi semester genap adalah tanggal 5 Februari. Dimulai semester genap akan dimulai tanggal 5 Februari sampai tanggal 15 Juni. Nah, baru nanti teman-teman mahasiswa akan libur lama itu di bulan Juli Agustus ya. Jadi teman-teman akan masuk nanti September. Kalau semester ganjil ini teman-teman hanya libur hanya 3 minggu. Dan mudah-mudahan seluruh mata kuliah sudah UAS. Terus yang untuk penilaian, saya karena di kemarin sudah dipinta nilai oleh Pak Asep, oleh Pak Dani, jadi saya memberikan penilaian A ke seluruh mahasiswa PGSD yang reguler, PGSD yang profesi, terus PAUD reguler dan PAUD profesi dan PAUD KIP ya. Jadi nilai kalian adalah di mata kuliah pendidikan Pancasila adalah A. Karena penilaian itu sekarang tidak ada A plus, A min, ya. Tidak ada B plus, B min, C plus, C min, tapi penilaiannya adalah A. A, B, C, T, dan E. Jadi kalau nilainya sudah rata-rata 80, ya teman-teman sudah mendapatkan nilainya. Amin ya. Mudah-mudahan dengan saya memberikan nilai terbaik ya, memberikan penilaian A, semoga nanti nilai-nilai mata kuliah yang lain pun bagus. Karena ini akan mempengaruhi IP, indeks prestasi semester. Dan nanti akan mempengaruhi IPK, indeks prestasi kumulatif sementara ya. Selama teman-teman kuliah, dan berharap 4 tahun yang akan datang angkatan mahasiswa 2023-2024 ini bisa KUM 400 karena kemarin kita alumni sempat IPK-nya itu 3,83 untuk PAUD, 3,91 untuk PGSD ya. Luar biasa itu ya. Prestasi akademik yang luar biasa, dan di tahun 2000 kelulusan tahun 2023 kemarin tuh tinggi ya PAUD ya, dan PGSD 3,91 dan 3,83. Dan rata-rata kelulusan mahasiswa FKIP di tahun 2023 itu 3,44 rata-rata IPK-nya. Ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya bedah buku, maka berakhirnya perkuliahan pendidikan Pancasila. Saya atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh mahasiswa FKIP, PAUD, PGSD ya selama kuliah. Kadang saya kalau bicara karena saya orang Banten ya, kadang saya kalau halus karena saya juga turunan Jogja gitu. Jadi campur ya. Ya, kadang kalau bicara itu menggelegar gitu ya kan. Ya, kadang kalau ada penugasan, tapi itulah yang saya berikan. Jadi saya memberikan satu warna ketika mata kuliah pendidikan Pancasila, di mana mata kuliah umum, saya ada warna tersendiri. Setiap tahun di kegiatan uji akhir semester untuk mata kuliah Pancasila itu biasanya ada kunjungan ke museum. Nah, tahun ini ada beda, kita bedah buku gitu ya. Dan mudah-mudahan ini ilmu bagi mahasiswa ketika nanti di mata kuliah lain ingin bedah buku, teman-teman sudah paham. Dan alhamdulillah kalau untuk bedah buku hari ini memang narasumbernya sudah saya kenal baik ya, kami sudah berteman atau berkawan, dan saya anggap dia adalah senior saya dari tahun 2008 gitu ya. 2008, dan beliau sekarang walaupun bukan lagi staf khusus presiden, tapi beliau adalah ketua CO-nya Nusantara Studi gitu ya. Jadi sering masih diberikan dipinta masukannya.
Terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat ya untuk ketika libur ya manfaatkan liburnya. Ketika kuliah nanti semester genap ya mudah-mudahan lebih semangat ya dan memiliki indeks prestasi kumulatif yang baik ya sebagai akademik non ya. Terus nanti di kegiatan non akademik teman-teman pun harus punya prestasi ya. Saya terima kasih kepada teman yang Mbak Fiona nih yang telah buat flyer. Terus tadi ada Mbak Amel ya dari PG PAUD yang buat sertifikatnya. Saya jujur IT saya kurang ya. Makanya saya berterima kasih dibuatkan flyer kegiatannya, terus dibuatkan sertifikat untuk piagam penghargaan narasumber. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf. Penilaian telah selesai, ujian telah selesai, mata kuliah pendidikan Pancasila juga selesai. Tepat ya di tanggal 20 Januari karena memang pekan UAS kan dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 20 Januari. Nanti tinggal mengisi LMS terakhir, nanti saya share di grup ya. Oke teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Amel yang udah jadi MC luar biasa ya. Nanti kalau FKIP meminta bantuan nih Mbak Amel, Mbak Amal ya, Mbak Fiona ya untuk kegiatan dibantu ya. Dan maaf untuk akreditas PGSD kemungkinan kita tahun ini antara bulan Februari atau bulan Maret teman-teman PAUD dan PGSD mohon membantu ya untuk akreditas PGSD. Karena secara keilmuan PAUD dan PGSD itu sama ya kita satu rumpun. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Bye-bye. See you. See you next time. Salut.